Halo semuanya, kembali lagi bersama Indah Tutorial. Di video kali ini, Indah mau ngasih tahu ke kalian cara setting channel YouTube supaya banyak penonton dan banyak subscriber. Jika kalian ingin channel YouTube kalian berkembang, teman-teman harus melakukan setting channel YouTube terlebih dahulu dengan mengaktifkan beberapa fitur supaya channel kita bisa mudah ditemukan dan video kita bisa direkomendasikan oleh sistem algoritma YouTube. Jadi di video kali ini Indah bakalan ngasih tahu ke kalian gimana cara setting channel YouTube dan mengaktifkan fitur-fitur supaya channel kita bisa berkembang. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langsung saja yang pertama kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita ketik YouTube Studio Login. Kemudian kita pilih yang login YouTube Studio. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, yang pertama kita setting bagian pengaturan. Kita klik logo roda. Nah, di sini kita pastikan untuk setelan umumnya mata uangnya dolar Amerika Serikat. Kemudian kita pilih setelan channel. Dan di sini info dasar kita pilih negara domisili kita. Kita pilih negara Indonesia. Jika kita memilih domisili luar negeri, maka video kita akan direkomendasikan di luar negeri. Tapi karena kita menyeting negara domisili di Indonesia, maka video kita akan direkomendasikan di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke kata kunci channel. Nah, ini wajib diisi ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita isi dengan kata kunci yang berhubungan dengan tema konten yang kalian buat. Karena di sini tema konten Indah adalah tutorial seputar YouTube. Jadi Indah mengisi kata kunci channel seperti cara setting channel YouTube, cara menjadi YouTubers. Selanjutnya setelan lanjutan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita pilih kalau channel YouTube kita untuk anak-anak, kita pilih yang video saya dibuat untuk anak-anak. Tapi kalau tidak, kita pilih yang tidak untuk dibuat anak-anak. Selanjutnya, di bawah ini kita pilih jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Selanjutnya, kelayakan fitur. Nah, ini wajib kita aktifkan ya teman-teman. Nah, di fitur standar ini teman-teman biasanya otomatis aktif. Nah, selanjutnya fitur yang kedua yaitu fitur menengah. Cara mengaktifkannya kita bisa menggunakan nomor telepon. Jadi kalau channel yang belum pernah disetting, teman-teman harus verifikasi dulu menggunakan nomor telepon ya. Nah, berikutnya teman-teman kita beralih ke fitur lanjutan. Nah, fitur lanjutan ini wajib kita aktifkan ya teman-teman, karena ini berpengaruh pada saat kita mengajukan monetisasi. Ada 3 cara yang harus kita lakukan untuk mengaktifkan fitur lanjutan. Yang pertama, verifikasi video. Yang kedua, mengirimkan tanda pengenal yang valid. Yang ketiga, dari historis channel. Jadi teman-teman, jika kita rutin mengupload konten di channel YouTube kita, maka fitur ini akan otomatis aktif dengan sendirinya. Nah, jika video ini sudah aktif, teman-teman, kita bisa mengajukan banding atas klaim konten ID. Misalnya ada orang yang mengreupload konten kita, nah di situ kita bisa mengklaim konten kita. Teman-teman, yang kedua, kita bisa melakukan live streaming. Dan yang ketiga, kita bisa mengupload video di atas 15 menit. Nah, setelah ini semuanya aktif, teman-teman langsung saja kita pilih simpan. Kemudian di sini kita pilih ke penyesuaian channel. Kita juga bisa mengganti foto profil channel YouTube kita, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa menambahkan watermark video seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, info dasar. Nah, di sini kita harus mengisi deskripsi channel YouTube kita. Kita bisa menambahkan link Instagram kita juga loh. Selain itu, kita juga bisa menambahkan link dari akun sosial media kita yang lainnya. Nah, jadi ini semua cara settingnya teman-teman. Jika semua settingannya sudah benar, langsung saja kita pilih publikasikan.
Oke, jadi itu tadi cara setting channel YouTube dan cara mengaktifkan fitur-fitur supaya channel kita bisa mudah ditemukan dan video kita bisa direkomendasikan oleh sistem algoritma YouTube. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang masih belum paham atau mau request video tutorial apa yang harus Indah buat selanjutnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum berteman sama Indah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap Indah upload video terbaru. Terima kasih.